Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di Literary Hangout Online kali ini. Apa kabar teman-teman literasi? Semoga semuanya sehat dan semangat ya sore ini. Senang banget kita bisa kumpul walaupun lewat layar, buat bareng-bareng baca buku dan ngobrolin bacaan favorit kalian. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sri Halimatus Nadia yang bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan. Yang pasti suasananya yang santai dan seru. Baik, dalam kegiatan ini kita bakal baca buku selama 30 menit dan boleh buku apa aja yang kalian baca. Setelah itu kita bakal sharing singkat mengenai isi buku kalian yang telah kalian baca. Nah, buku kalian yang ceritain bagaimana kesan kalian atau hal menarik dari yang kalian baca. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Baik, kita mulai dari jam 16.10 sampai jam 16.40 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertama, yaitu baca bareng secara mandiri selama 30 menit. Oke, santai aja, cari posisi yang paling nyaman di tempat kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, baik, karena waktunya udah selesai, siapa nih yang mau sharing duluan? Oke, izin ya, selamat malam teman-teman semua. Malam. Izinkan. Pokoknya mah aku di sini izinnya buat nge-review buku. Judul bukunya tuh yang pasti kalian ada beberapa yang udah tahu ya. Judulnya tuh 7 Prajurit Bapak yang ini dan nah ini tuh ceritanya tuh tentang keluarganya Pak Cahyo. Kayak dia tuh pensiunan tentara yang disiplin banget, terus punya harapan supaya 7 anak laki-lakinya ini tuh ikutin jejak dia buat jadi prajurit gitu. Jadi dia tuh punya ekspektasi bahwa 7 anak laki-lakinya ini harus ngikutin jejak dia yang jadi tentara gitu. Tapi kan maksudnya kan dari 7 anak itu tuh kan gak mungkin ikut semua kan. Maksudnya dari yang kita tahu itu anak kembar kan pasti aja kan beda gitu pandangannya. Ada yang anak kembar tuh satunya kayak gimana, satunya kayak gimana. Nah, ini kan 7 ya, pasti kan ada aja yang beda gitu. Kayak 7. Nah udah gitu mereka tuh masing-masing punya mimpi sendiri gitu. Jadi mereka tuh bertentangan sama ekspektasi bapaknya yang bikin konflik di keluarga tersebut gitu. Kayak contohnya anak pertama yang pengen banget jadi kapal laut.
awalnya sih sempat ribut tuh sama bapaknya karena anak pertama tuh kan bakal jadi contoh buat adik-adiknya tuh. Terus udah gitu sama bapaknya berantem karena dianggapnya tuh keluar jalur banget lah gitu. Tapi lama-lama bapaknya mulai nerima juga. Terus ada juga nih anak ketiga, dia tuh nekat daftar akademi kepolisian diem-diem. Sekali keterima bapaknya marah karena kayak dianggap mengkhianati gitu loh. Cuman ya sama, balik lagi ya, namanya orang tua kan marah juga nggak bisa lama-lama ya. Jadi dulu juga tuh bapaknya. Tapi ini yang paling menarik dari yang lain, maksudnya kan kakaknya jadi pelaut, kakaknya jadi polisi, kan nggak jauh-jauh beda ya sama tentara. Ini ada satu nih anak namanya Yoga, dia tuh malah pengen jadi penulis, jauh banget tuh sama ekspektasi bapaknya kan. Itu dia tuh ada konflik pribadi antara milih buat ikut bapaknya atau jadi diri dia sendiri gitu. Terus ada juga si yang paling terakhir yang bungsu, dia tuh kan udah tahu nih bapaknya tuh tahu keenam kakaknya tuh udah nggak bisa diselamatkan lah ya. Akhirnya dia pasti ngaruhnya ke anaknya yang paling bungsu. Cuman ternyata yang anak bungsu ini malah kena musibah, jadi nggak bisa ikut latihan fisik gitu. Nah dari situlah si bapak ini tuh jadi sadar kalau misalnya kalau jadi bapak tuh bukan berarti bukan bapak doang sih, sebenarnya lebih ke orang tua ya. Kalau jadi orang tua tuh nggak sepenuhnya bisa ngatur masa depan anak-anaknya gitu. Jadi tema secara generalnya sih novel itu ngangkat tema keluarga, terus harapan, pencarian jati diri gitu ya, yang relate lah sama keadaan anak muda sekarang gitu. Kurang lebih sih gitu dari review novel 7 Prajurit Bapak. Sekian, terima kasih. Ada sih aku. Oh, Bibi tidak. Wah, oke, baik. Siapa lagi nih yang mau setelah Kasa? Dikeren Kasa. Ayo, siapa lagi yang mau? Vida, kamu mau? Aku boleh. Ayo dong, pada on cam. Oke, aku di sini mau review hasil baca tadi. Di sini tuh aku mau review ini antologi cerpen. Ini tuh salah satunya ada karya aku di sini. Kebetulan baru banget datang, jadi aku mau review ini. Judulnya itu Terlalu Jauh Untuk Kembali. Jadi mau cerita dulu. Gak apa-apa kan ya cerita dulu? Iya, gak apa-apa, Pit. Jadi bulan Januari kemarin ke Februari itu aku ikut lomba dan kebetulan masuk ke 5 besar. Jadi bukunya diterbitin. Nah, jadi si bukunya itu sebenarnya judulnya kalau yang aku tadi baca cerita aku lagi ya, judulnya itu Kisah Yang Tak Terselesaikan. Jadi emang tema di dalam antologi itu tentang kehilangan gitu. Intinya tuh di sini tokohnya cuma ada 2, yaitu Naya sama si Damar. Nah, Naya ini tuh seorang penulis juga, tapi dia tuh nggak yang kayak nggak pernah ngepublikasi tulisannya ke media manapun. Tapi si Damar tuh pokoknya pada suatu senja si Damar tuh datang ke kedai kopi yang biasa si Naya datengin gitu. Terus akhirnya ketemu, tuh si Damar tuh ngomong kalau si Naya tuh seperti orang yang punya banyak hal di kepalanya, tapi dia tuh nggak mau ngebagi hal-hal tersebut ke dunianya. Nah, si Naya tuh di situ cuma bisa tertawa kecil lah dari omongan itu. Tuh akhirnya mereka berdua tuh sering
cerita-cerita lah, karena si Damar juga punya hobi yang sama kayak si Naya, nulis. Tapi akhirnya udah makin lama, makin dekat, si Damarnya dapat beasiswa ke luar negeri. Terus udah dapat beasiswa ke luar negeri, otomatis mereka LDR dong. Terus LDR itu tuh si Damarnya tuh makin hilang kabar. Sebenarnya mungkin cerita kayak gini klasik ya, tapi udah hilang kabar tuh sampai akhirnya suatu malam tuh si Naya tuh lagi nulis aja. Terus si Damar ngirim pesan bahwa dia tuh nggak bisa ngelanjutin lagi kedekatannya sama si Naya. Tapi sebelumnya emang mereka tuh nggak pacaran, tapi emang deket aja gitu. Tapi ya bisa dibilang kayak HTS-an gitu lah. Kan kalau zaman sekarang HTS-an gitu kan. Nah udah singkat ceritanya, Kayak ini ya? si Damarnya tuh udah ngirim pesan kayak gitu. Si Nayanya sakit hati, dia udah mulai mau sembuh, udah coba buat lakuin hal-hal baru lainnya gitu tanpa si Damar itu tuh. Si Damarnya datang lagi, padahal dia udah mulai sembuh, udah mulai lupain tuh. Terus datang lagi, akhirnya endingnya ternyata si Damarnya itu pergi ke luar negeri tuh karena sakit juga. Tapi dia nggak pengen cerita ke si Naya kalau dia tuh punya sakit dan umurnya tuh udah nggak lama lagi gitu. Akhirnya si Naya di situ rasa terpukul banget gitu karena si Damarnya nggak mau cerita kalau dia umurnya udah nggak lama lagi. Terus endingnya si Nayanya tuh mau nemenin si Damar sampai sembuh. Dia nangis itu. Terus sih intinya di dalam buku ini tuh bisa bikin aku udah baca beberapa lagi karena ini kan banyak karyanya, banyak cerpennya, karya temen-temen aku juga. Terus ceritanya banget, kalau kalian mau baca boleh banget, nanti aku kasih pinjem. Oke, sekian. Mau pinjam. Semangat ya, keren ya. Keren banget. Oke, siapa lagi yang mau berbagi ceritanya? Ayo Risma. Atau Sri. Sebelumnya ini buku yang bulan kemarin sama, tentang judulnya tuh Eragon. Jadi ceritanya itu aku baru baca 59 halaman. Jadi ceritanya tuh di awalnya ada bukan kaum, apa sih namanya, kayak gerombolan Urgal sama Elek. Nah si Urgal ini tuh dia yang jadi yang jahatnya, antagonisnya. Terus si Elek ini dia yang menjaga telur naga terakhir. Di suatu waktu si Elek dan si Urgal ini saling kejar-kejaran untuk si Urgal ini mengambil si naga terakhir itu. Namun si Elek itu tuh punya kekuatan itu, jadi si naga yang dipegang sama si Elek berpindah gitulah pokoknya. Jadi si telurnya tuh ada di pegunungan Spine namanya. Dan secara kebetulan di gunungan Spine itu ada anak laki-laki namanya Eragon. Nah si Eragon itu sedang berburu di pegunungan Spine itu, dan dia menemukan si telur naga itu. Namun si Eragon tuh nggak tahu itu tuh telur, cuma dia melihat visualnya itu katanya bagus gitu. Ya udah dia ambil
karena dalam perburuannya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia bawa si telur itu ke rumahnya. Namun sebelum balik ke rumahnya itu, si Eragon berusaha untuk menukarkan si telur itu ke pedagang daging. Awalnya pedagang daging itu setuju untuk barter antara telur dengan si daging itu. Tapi setelah si Eragon bilang bahwa telur itu dari Spine, si tukang daging itu nggak mau. Terus ribut lah. Setelah ribut antara kedua orang itu, datang ada salah satu orang namanya siapa ya, dari S. Pokoknya ada orang membantu si Eragon dan ngebeliin daging tersebut yang diinginin sama si Eragon. Ya udah, setelah Eragon dapat dagingnya, dia pulang ke rumahnya. BTW rumahnya si Eragon itu tuh jauh dari kota. Dia tuh pokoknya terpencil banget sih, sendiri gitu rumahnya. Udah dia pulang, hidup bersama pamannya. Karena si Eragon gak tahu itu telur naga, dia tuh ngiranya telur naga itu batu yang sangat berharga gitu. Setelah di suatu waktu ada pedagang-pedagang gitu ke kota Kartahal kalau gak salah namanya. Si Eragon dan si pamannya itu mencari seorang pedagang yang memang khusus buat si barang-barang dari penyihir gitu pokoknya. Terus dia nanya ke si pedagang itu berapa harganya, dan si penyihir itu nggak tahu harganya berapa. Terus setelah dicek tuh katanya di dalam batu itu tuh atau di dalam telur itu ternyata ada ruang gitu. Terus si Eragon tuh kayak penasaran, jadi dia ngetuk-ngetuk si batu atau telur itu, ngetuk-ngetuk terus hingga pada suatu malam si telur itu tuh bersuara terus sehingga tidak bisa tidur tuh si Eragon. Terus setelah pagi si telur itu tuh menetas, keluarlah seorang naga berwarna hitam. Si Eragon tuh awalnya kayak kaget gitu, tapi dia ngelus-ngelus naganya karena penasaran itu. Terus tangannya tuh disemburin sama si naga. Ternyata naga itu punya kekuatan tersendiri gitu. Jadi tangannya disemburin sama kekuatan si naga itu sampai tangannya si Eragon tuh ada bekas gitu di telapaknya dan gak bisa hilang. Dan udah sampai situ aja. Udah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing, berbagi cerita? Ayo Siti, Siti mau? Ini karena sharing session sudah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi ceritanya. Terima kasih ya yang sudah datang di Gimit kali ini. Semoga hasil bacanya bermanfaat bagi kita semua, dan juga ceritanya sangat seru-seru, kreatif juga. Sama ditutup, kita dokumentasi dulu ya. Coba dong pada on cam sama ini, tunjukin hasil ini bukunya. Tunjukin bukunya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3.
Tunjukin ya bukunya. Satu, dua, tiga. Bentar. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, karena sesi dokumentasi selesai. Sampai ketemu lagi di acara Littering Hangout bulan depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.